COVID-19 adalah wabah paling dahsyat yang menghancurkan umat manusia abad ini. Virus yang sangat menular ini pertama kali melanda pada November 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei. Hanya dalam beberapa bulan, COVID-19 telah menyebar seperti api ke hampir seluruh penjuru dunia, menginfeksi 3 juta populasi dunia. Menurut Alkitab, wabah dikatakan sebagai salah satu tanda yang menandai akhir zaman dan kembalinya Yesus Kristus. Apa kata Alkitab tentang wabah? Menurut Roma 8 ayat 20-21, wabah adalah konsekuensi dari kejatuhan Adam dari kasih karunia di Taman Eden. Timbulnya wabah dalam Alkitab selalu menjadi pertanda bagi penghancuran peradaban atau cara hidup atas tindakan kemurtatan dan tindakan ketidaktaatan lainnya terhadap Tuhan. Salah satu contoh dalam Keluaran 7 ayat 12-10. Wabah atas Mesir, akibatnya kehidupan tanaman dan hewan Mesir dihancurkan, dan perbudakan Israel selama 400 tahun seketika itu berakhir. Ada ayat lain dalam Alkitab di mana Allah menyatakan wabah atas bangsa-bangsa sebagai tindakan penghakiman ilahi atas ketidaktaatan. Salah satu ayat Alkitab tersebut adalah Amos 4 ayat 10. Aku mengirimkan penyakit sampar di antaramu, seperti cara yang diterima orang Mesir, dengan pedang aku membunuh pemuda-pemudamu. Bersama dengan kuda-kuda tawananmu, aku membuat bau busuk perkemahan tercium oleh hidungmu, tetapi itu pun tidak membuat kamu kembali kepadaku, firman Tuhan. Dalam perjanjian baru disebutkan tentang wabah yang berfungsi sebagai tanda-tanda penting yang akan menandai akhir zaman dan kedatangan Yesus Kristus. Yang paling terkenal diantaranya adalah Wahyu 6 ayat 8. Maka aku melihat seekor kuda berwarna hijau pucat dan ia yang duduk di atasnya bernama Maut dan Hades mengikutinya. Dan kuasa diberikan kepada mereka atas seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, penyakit dan binatang-binatang buas di bumi. Bahkan Yesus menjelaskan kepada para muridnya dalam Matius 24 ayat 4-8. Bahwa masa-masa sulit akan menandai kedatangan hari-hari terakhir di bumi. Yesus menjawab mereka, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak yang akan datang dalam nama-Aku dan berkata, Aku adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar peperangan dan kabar-kabar tentang perang. Perhatikanlah supaya kamu tidak takut, karena hal-hal ini harus terjadi. Tetapi ini belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan gempa bumi. Semua hal ini adalah awal dari penderitaan sakit melahirkan. Namun, Alkitab juga memberikan ayat yang berbicara tentang kasih dan perlindungan Allah selama pandemi dan malapetaka lainnya. Mazmur 91 ayat 5-6 menawarkan penghiburan. Kamu takkan takut pada kengerian malam, atau anak panah yang berterbangan pada siang hari, atau wabah penyakit yang berjalan di kegelapan, atau penghancuran yang menyerang pada siang hari. Allah juga dapat menggunakan pandemi untuk memenuhi tujuan penebusannya, mengajar kita kepatuhan dan rasa syukur, dan bahkan membangkitkan kebangunan rohani. Di hadapannya penyakit sampar pergi, dan demam mengikuti langkahnya. Dia berdiri, maka bumi berguncang. Dia memandang dan bangsa-bangsa pun gemetar. Gunung-gunung yang ada sejak dahulu kala terserap. Bukit-bukit dari zaman purbakala tertunduk. Perbuatannya kekal. Habakuk 3 ayat 5-6. Namun apa yang begitu indah tentang firman Allah adalah janjinya untuk mengasihi kita dan menyediakan bagi kita, terlepas dari betapa mengerikannya situasi kita saat ini. Sebab sekalipun gunung-gunung berpindah dan bukit-bukit akan bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beralih darimu. Perjanjian perdamaianku tidak akan pernah dipindahkan, kata Tuhan yang berbelas kasihan kepadamu. Yesaya 54 ayat 10. Apakah COVID-19 adalah satu dari murka itu? Mengapa Allah mengizinkan pandemi ini? Adalah normal untuk mempertanyakan hal itu.
adalah kebenaran yang menyedihkan bahwa dunia selalu menjadi tempat yang hancur, yang berasal dari kejatuhan manusia di Taman Eden. Penderitaan dan penyakit telah menjadi bagian dari dunia ini sejak lama. Manusia dalam ketidaksempurnaan dan kelemahan mereka telah memilih untuk mengikuti jalan yang salah, yang telah menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi umat manusia dan planet ini. Meskipun Alkitab memberikan catatan tentang malapetaka sebagai akibat murka Allah, Perjanjian Baru berbicara tentang kasih, belas kasihan dan pengorbanan Allah bagi kita melalui darah anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Karena alasan itu, kita tidak perlu takut kepada Allah yang murka, tetapi kita bisa bersuka cita di dalam Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan, yang mengampuni kita karena dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, marilah kita gunakan waktu ini untuk mengasihi dan melayani sesama manusia. Melalui krisis ini, biarkan kerajaan Allah yang tinggal di dalam kita tercermin dalam setiap celah gelap dan sudut dunia yang sakit, rapuh, dan jatuh ini. Dan yang paling penting, mari kita percaya pada rahmat dan kedaulatan Tuhan untuk membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Seruan untuk bertobat. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin kamu berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Dia telah mengalahkan dunia, bahkan COVID-19.